Setelah pembangunan Ka'bah selesai, tinggal meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula, yaitu di sudut dinding sebelah timur. Terjadilah perselisihan di antara para pembesar Quraisy siapa yang berhak untuk mengerjakannya. Masing-masing dari mereka ingin dan merasa berhak bahwa dialah yang harus meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ketidaksepakatan mereka berubah dari awalnya hanya perselisihan mulut menjadi perkelahian hebat yang hampir menyebabkan pertumpahan darah. Masing-masing mengaku lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dan tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran terjadi terus-menerus selama 5 hari 5 malam, sehingga mereka terpecah belah. Bahkan pertumpahan darah pun hampir terjadi. Nampaknya saat itu Tuhan Yang Maha Esa ingin menunjukkan kepada mereka seseorang yang akan ditetapkan dan diangkat sebagai pemimpin umat. Karena takdir Allah, sebelum terjadi pertumpahan darah, salah satu bangsawan Quraisy tertua dan paling berpengaruh, bernama Huzaifah bin Mughirah, muncul untuk memadamkan pertengkaran yang hampir mencapai puncaknya. Huzaifah mengumpulkan orang-orang yang berselisih dan bertengkar tersebut ke tengah Masjidil Haram dekat Ka'bah yang baru saja dibangun kembali, dan kemudian dia berpidato, "Hai orang-orang yang sedang berselisih dan bertengkar, kalian hendaknya jangan melanjutkan pertengkaran itu. Marilah kita sama ingat bahwa kalian telah sama mengeluarkan harta benda yang tidak sedikit, mencurahkan tenaga yang sangat banyak, dan membuang waktu berhari-hari. Kini, apa yang kamu kerjakan telah selesai, tinggal meletakkan batu hitam itu saja, suatu pekerjaan yang sangat mudah dan ringan. Tetapi mengapa kamu berselisih dan bertengkar begitu hebat? Sekarang baiknya begini saja. Hendaknya perkara ini kita serahkan kepada seorang hakim yang adil, yang kamu pilih sendiri di antara kamu sekalian. Adapun caranya memilih hakim begini: barang siapa yang pada hari besok pagi lebih dulu masuk ke dalam Masjidil Haram ini melalui pintu Bani Syaibah, dialah yang harus kamu serahi memutuskan perkara ini." Usul dari Huzaifah bin Mughirah pun langsung disetujui oleh mereka. Saat itu, Nabi Muhammad SAW juga ada di pertemuan itu, tapi beliau diam saja. Keesokan harinya, orang-orang melihat bahwa Muhammad adalah orang pertama yang memasuki Masjidil Haram melalui pintu Bani Syaibah. Oleh karena itu, pada hari itu juga mereka berkumpul di Masjidil Haram, dan mereka segera memutuskan dengan suara bulat bahwa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempat asalnya adalah Muhammad Al-Amin, yaitu Nabi SAW. Keputusan mereka itu diterima oleh Nabi dengan lembut dan kesopanan. Kemudian beliau menyelesaikan masalah yang diperselisihkannya itu dengan adil, sehingga memuaskan masing-masing dari mereka dan memadamkan api permusuhan yang telah muncul dan berkobar di antara mereka dan sudah hampir mencapai puncaknya. Adapun cara yang beliau ambil untuk menyelesaikan kasus ini adalah seperti ini. Beliau meminta selembar kain dari mereka, lalu membentangkan kain itu, lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di atas dan di tengahnya. Kemudian beliau meminta para pembesar Quraisy untuk bersama-sama dan berkelompok untuk memegang dan mengangkat ujung kain ke tempat Hajar Aswad akan ditaruh. Setelah itu, mereka memegang dan mengangkat kain itu ke tempat di mana Hajar Aswad akan ditempatkan. Setelah itu,
Hajar Aswad diambil oleh Nabi SAW dan beliau kembalikan ke tempatnya. Hal itu diterima oleh para pembesar dan pemimpin Quraisy di Mekah dengan sukacita, dan masing-masing dari mereka puas dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW. Dengan demikian, padamlah api permusuhan di antara mereka yang hampir menyebabkan perang saudara itu. Sejak saat itu, kecerdasan dan keadilan Nabi mulai tampak di mata masyarakat kota Mekah pada umumnya, dan di kalangan bangsawan Quraisy pada khususnya. Setelah mereka selesai memperbaiki kerusakan Ka'bah, mereka meletakkan di dalamnya patung berhala terbesar mereka bernama Hubal, dan berbagai barang berharga lainnya dari hak milik mereka atau milik rumah suci.